Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk 12 IPS 1 yang sudah meluangkan waktunya setelah kalian mengikuti kegiatan EduFair ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, biasa kita doa dulu lah. Nanti ketua kelas memimpin doa. Tapi ketua kelasnya belum hadir ya? Maesa udah ada belum? Belum ya? Belum, Pak. Kalau lihat di Pak Mahesa belum ada. Ya, kalau lihat di daftar partisipan belum ada. Ya udah, coba Ciara untuk memimpin doa aja lah, nggak apa-apa. Diwakili oleh Ciara. Ya, Pak. Sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang belum kameranya on, tolong di-on-kan dulu ya, biar bagus. Sambil saya absen lah, saya absen dulu. Yang pertama Agnes hadir? Tidak ada ya. Anesakila? Hadir. Hadir. Anggita? Hadir. Ataya? Hadir. Hari ini kita akan belajar materi mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Di slide itu ada sebuah quotes dari Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok adat, tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, dilihat dari quotes, ini Presiden Soekarno sudah tersirat menyatakan bahwa negara ini adalah negara yang punya berbagai macam adat, istiadat, budaya, tradisi, kemudian agamanya juga banyak. Sehingga untuk menjaga negara ini tetap utuh, ya ada menggunakan demokrasi yang bisa menampung aspirasi semua masyarakat Indonesia. Nah itu. Nah dalam hal ini saya kaitkan nanti dengan demokrasi terpimpin ya. Nah itu. Nah sebelum masuk ke materi, perhatikan video berikut. Ini sebagai awal aja ya. Nanti kalian simak. Nah saya play. Klik video yang kedua. Vraag misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat... Oke, di video yang pertama ini kamu ngelihat apa? Anda ngelihat apa? Demo. Demo. Iya. Oke, demonstrasi. Nah, di video yang kedua kamu ngelihat apa? Soekarno berbicara tentang demokrasi. Ya, walaupun memakai bahasa Belanda, kamu sedikit ada ngerti nggak kata-katanya? Ada musyawarahnya, Pak. Iya, ada kata-kata bahasa Indonesia ya. Tadi ada musyawarah, kemudian ada apa lagi? Diskusi apa tadi ada ngomong dikit ya. Ya, pokoknya ada kata-kata musyawarah dan sebagainya yang menggambarkan tentang demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari dua gambar ini, yang pertama gambar video demonstrasi, yang kedua Soekarno menjelaskan tentang demokrasi, berarti materi ini nanti kita berkaitan dengan demokrasi ya, yang nanti kita kembali ke zaman tahun 59 sampai tahun 65, di mana penerapan demokrasi terpimpin dilaksanakan di Indonesia. Memang ya, di Indonesia ini kan menganut negara demokrasi, terutama sekarang. Kalau lihat di video pertama itu kan orang demo. Nah demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kebebasan
mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyuarakan aspirasi itu dijamin dalam undang-undang, termasuk orang demo. Jadi negara nggak boleh ngelarang orang demo. Cuman masalahnya demo itu harus disampaikan secara damai, secara bijak gitu loh ya. Jangan demo anarkis. Nah, di video itu kan demo tentang penolakan kemarinnya lagi rame, undang-undang Omnibus Law. Ya. Nah, itu juga salah satu ciri kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Adanya demo, itu termasuk negara yang sehat. Negara nggak sehat kalau nggak ada demo sebenarnya ya. Ya tapi jangan keseringan juga. Politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Nanti kebijakan-kebijakannya kita analisis, terutama dalam kebijakan politik dan ekonomi. Dan luar negeri, ada luar negeri juga ya. Kebijakan luar negeri di zaman demokrasi terpimpin itu apa aja. Nah itu. Kita harus lihat latar belakang dulu. Munculnya demokrasi terpimpin ini di latar belakangi di masa demokrasi liberal. Waktu itu kan Badan Konstituante atau Dewan Konstituante disuruh untuk menyusun undang-undang baru. Seperti yang kamu lihat di slide, ketika mereka menyusun undang-undang baru, Badan Konstituan ini sibuk berdebat, sibuk berargumen, sehingga mengalami jalan buntu atau deadlock dalam merumuskan undang-undang yang baru. Makanya dianggap kerjanya nggak becus, karena mereka ini deadlock, kemudian mengalami masa reses yang cukup lama. Nah, Soekarno menganggap kondisi seperti ini tidak ideal untuk kehidupan bernegara dan berbangsa. Nanti akan menyebabkan Indonesia mengalami banyak masalah baik dalam bidang politik, sosial, keamanan, dan kesatuan jika undang-undang yang baru tidak segera dibikin, tidak segera dibentuk. Nah, atas latar belakang inilah Soekarno kemudian mengeluarkan dekret 5 Juli 59 sebagai tonggak dimulainya demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi liberal selesai ketika keluar dekret. Ya. Setelah keluar dekret, muncul demokrasi terpimpin. Nah, gitu. Ada yang masih ingat nggak dekret itu isinya apa aja? Membubarkan konstituante. Oke, 1, 2. Membentuk MPRS. Oke, terus MPRS dan DPAS ya. Oke, terus? Memberlakukan UUD 1945. Oke. Alasannya? Iya. Alasannya soalnya mereka menganggap bahwa dekret presiden itu dapat menyelamatkan kondisi Indonesia pada saat itu. Jadi dia dengan adanya dekret presiden itu menyelamatkan negara dari perpecahan krisis dan politik yang berkepanjangan. Oh iya, oke, betul. Jawaban Ciara betul. Terus pertanyaan kedua, menurut Anda tepat nggak presiden mengeluarkan dekret? Tepat. Tepat. Alasannya? Ya untuk mengembalikan kestabilan politik pada saat itu. Mengembalikan Kestabilan politik. Oke, betul. Diterima dengan baik. Dekret Presiden 5 Juli itu diterima oleh rakyat. Kenapa diterima? Ya tadi alasannya sudah betul yang tadi yang dikemukakan oleh teman kalian. Pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan krisis politik yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman yang jelas bagi rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 sebagai bagi kelangsungan negara. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini memberi kejelasan lah ya. Tadinya kan ketika undang-undang yang baru belum jadi, negara ini nggak jelas mau pakai undang-undang yang mana. Kan kacau kalau negara sudah merdeka tapi tidak punya undang-undang dasar yang tetap, yang dijadikan acuan untuk keberlangsungan negara. Nah itu. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Berdiskusi sebentar. Nah, diskusinya ada 3 bagian, ada 3 topik.
Nah, absen 1 sampai 10 itu kelompok 1, absen 10 sampai 20 itu kelompok 2, absen 20 sampai 33 itu kelompok 3. Nah, kelompok 1 topik diskusinya adalah mengenai kondisi kehidupan politik masa demokrasi terpimpin. Jadi yang dibahas adalah mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin itu gambarannya seperti apa. Silakan kamu nanti cari gambaran politik pada masa demokrasi terpimpin itu apa aja. Silakan kamu catat, nanti dipresentasikan, didiskusikan dulu, boleh. Nanti tinggal dipresentasikan, nanti perwakilan aja lah, tiga orang untuk menyingkat waktu ya. Kemudian kelompok 2 diskusikan mengenai kondisi kehidupan ekonomi. Jadi masa demokrasi terpimpin itu kondisi ekonominya seperti apa? Kebijakan-kebijakan ekonominya apa aja? Nah, kamu catat, cari di internet, kemudian cari catat, kemudian nanti dipresentasikan. Kelompok 3 juga sama, diskusikan mengenai kebijakan luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, itu ya, paham ya? Nanti presentasikan. Iya. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki kabinet kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959 untuk menggantikan kabinet Juanda. Yaitu terdapat 3 program kabinet. Yang pertama, masalah sandang dan pangan. Yang kedua, keamanan dalam negeri. Dan yang ketiga, pengembalian Irian Barat. Kemudian kebijakan-kebijakannya ada kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, kebijakan dalam negeri itu 1. Pidato penemuan kembali revolusi menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian Presiden membentuk DPR GR setelah sebelumnya menolak RAPBN. Yang ketiga, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung oleh Soekarno. Kemudian yang keempat, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang 1945. Yang kelima, lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR, GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Yang keenam, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui sidang umum MPRS tahun 1963. Yang ketujuh, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ketuanya terlibat dalam pemberontakan Permesta. Yang ke-8, Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Tertinggi atau KOTI. Kemudian kebijakan luar negerinya Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Masalah yang dihadapi yakni yang pertama ekspor dan investasi merosot. Yang kedua menipisnya cadangan devisa. Selanjutnya inflasi mencapai ratusan persen. Terus yang keempat harga kebutuhan pokok mahal. Penyebabnya antara lain itu Indonesia itu baru merdeka. Selanjutnya pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Ya, jadi untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah pertama membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, Bappenas ini tugasnya ada 3, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, kemudian mengawasi pelaksanaan pembangunan, kemudian yang ketiga menilai kerja mandataris MPRS. Usaha yang kedua, pemerintah melakukan penurunan nilai uang atau devaluasi. Jadi devaluasi ini tujuannya adalah membendung inflasi yang jadi mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Nah, cara devaluasinya adalah memotong ya, misalnya uang kertas yang bernilai 500 rupiah dipotong menjadi 50. Itu namanya devaluasi. Uang kertas pecahan bernilai 1000 dipotong menjadi 100. Kemudian uang simpanan bank, misalnya kamu punya uang di bank waktu itu 25.000, zaman dulu kan gede banget. Nah, jumlah simpanan yang melebihi 25.000 itu dibekukan.
Nah, jadi itu usaha untuk memperbaiki ekonomi dengan melakukan devaluasi. Kalau sekarang namanya sunering lah. Kalau dalam bahasa ekonominya sunering. Yang jelas, demokrasi terpimpin melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang tadi saya sudah sebutkan. Ya. Gitu ya. Jadi di masa demokrasi terpimpin, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat, yang akhirnya di tahun 65 puncaknya terjadi pemberontakan G30 SPKI. Itu sebagai konflik antara PKI dengan Angkatan Darat. Ya, jadi PKI pemberontakannya muncul karena ada konflik antara PKI dengan Angkatan Darat. Ya, kemudian pada masa demokrasi terpimpin pula Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari Belanda. Mungkin materi ini di pertemuan berikutnya bisa dijelaskan ya. Kemudian ada konfrontasi dengan Malaysia tadi sudah, kemudian kebijakan ekonomi dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dapernas, ya, kemudian devaluasi mata uang tadi, proyek mercusuar, pembangunan kompleks olahraga dan lain-lain. Nah itu. Nah, nilai yang bisa diambil dari materi ini, nilai-nilai positif yang bisa diambil adalah teladan dari para tokoh-tokoh bangsa pada masa demokrasi terpimpin ini sikap peduli dan proaktif. Sikap peduli dan proaktif para menteri dan ahli ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai upaya menciptakan stabilisasi perekonomian di Indonesia. Kalau tidak ada, saya tutup aja, diakhiri dengan doa. Seperti awal tadi, silakan Syara untuk memimpin doa. Ya Pak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian besok dan seterusnya masih dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari sekolah ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh live.